Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sobat setia channel Burhan Smart, berjumpa kembali di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan sharing seputar aplikasi perangkat pembelajaran, dan ini adalah lanjutan yang kemarin. Saya pada kesempatan ini ingin sharing berkaitan dengan aplikasi yang sudah dibuat kemarin, yaitu perangkat TIK ya. Nah, saya contohkan karena ini ada praktek ya di luar jam pelajaran, artinya praktek ini tidak ikut ke jam pelajaran, jadi terpisah. Sehingga di sini ada beberapa yang tanya. Nah, ini kita bisa lebarkan karena memang ingin diperlebar. Nah, ini sudah kita buat kemarin dan ini bisa format cell, kemudian di sini bisa justify, kemudian oke untuk rata kanan rata kiri biar rapi. Nah, ini tidak penting kolom ini, maksudnya tidak penting itu ketika ini ada yang tertindih ya, itu tidak masalah karena ini hanya sebagai input data. Yang paling penting kalau kita kembali ke menu home. Di sini ada program semester. Nah, saya akan berikan link di sini berkaitan dengan kalender pendidikan. Ini sudah saya berikan di sini. Nah, maka saya akan jadi biar lebih jelas. Nah, ini kalender pendidikan, ini kita bisa klik. Kemudian di bagian sini nanti di menu home ini kita bisa milih program semester. Fokus pembahasan kita adalah program semester. Di RPE semester 1 itu kita cukup mengingat ini. Kalau jam pelajarannya 2 jam atau 4 jam, silahkan diingat. Ini kalau saya misalkan mapel prakarya, nah ini 2 jam, maka di bagian sini dikali 20 jam efektif itu 40 jam pelajaran. Sehingga semester 2 kita juga ingat bahwa ini semester 2 atau semester genap itu 19 jam. Kali 2 jam pelajaran, 19 pertemuan kali 19 kali pekan efektif dikali 2, 38, 40 semester ganjil, 38 semester genap. Jika ini 2 jam, maka kita ini cukup klik program semester. Nah, di bagian sini itu kan ada materi pelajaran. Materi pelajaran ini setiap materi ini kan saya bagi seperti ini. Coba kita buka hasil download di dokumen ya. Di sini ada buku guru kelas 10. Nah, ini kelas 10 untuk buku guru TIK yang saya buat kemarin. Kelas berapa ini ya? Kelas 10 ya. Kelas 10 kita buat. Nah, saya ambil video ini apa adanya ya, tidak saya edit, langsung saya yang penting berbagi pengalaman, sharing seputar aplikasi perangkat pembelajaran yang dibutuhkan oleh teman-teman pendidik atau guru, sehingga kita memudahkan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Baik, kita buka buku guru atau buku siswa ya, kelas 10 yang saya contohkan. Nah, silahkan buka di buku guru. Kalau buku siswa ini adalah buku guru, ini CP. Nah, kita buka buku guru. Nah, sekarang di bagian buku guru ini, nah ada daftar mata pelajaran di sini. Ada bab materi ya. Materi informatika dan kemampuan umum, berpikir komputasional, teknologi, dan seterusnya. Akan tapi CP yang ada hanya berpikir komputasional ini ya. Kalau informatika itu hanya pengenalan umum. Jadi setiap materi itu kita dari bab 2. Akan tetapi kalau ini ingin disinggung, dibahas, maka masukkan ke bab 1, bab 2 ini sebagai pengantar saja. Karena CP-nya kemarin sudah saya bahas, CP itu dari bab 2 ya untuk TIK. Contoh ini. Sehingga di bagian sini materi TIK, misalkan kita materi informatika,
kelas berapa ya? Kelas 10. Nah, kurikulum merdeka. Seperti ini. Ini buku guru, ini buku informatika, dan seterusnya. Jadi teman-teman di sini, kalau ingin lebih jelasnya, silahkan lihat pada tutorial saya sebelumnya. Nah, ini pembagiannya ya. Nah, di sini ada pembagian bab materinya. Sehingga teman-teman ini adalah tentang informatika dan di sekolah menengah atas tentang keterampilan generik. Rangkuman materi kelas 10 bab 1. Ini berpikir komputasional ini seperti ini. Nah, baik. Langsung saja kita bahas di input data terlebih dahulu. Kita kembali ke bagian sini untuk kita susun programnya. Nah, baik. Di sini ini ada CP khusus di berpikir komputasional. Strategi algoritmik standar untuk menghasilkan solusi persoalan. Nah, kalau kita membahas tentang ini, maka nanti di bagian sini itu sudah masuk secara otomatis. Sehingga agar ini bisa rapi, kita insert sehingga di sini bertambah lagi. Nah, kemudian agar ingin lebih rapi lagi, maka kita klik insert. Yang penting tidak kena ini ya. Yang penting yang kosong ini cari, kita insert sehingga dia akan rapi. Jadi seperti ini. Nah, ini sekarang kita perhatikan di sini. Ini totalnya 20 kali 2 jam. Sekarang misalkan saya hapus di bagian sini, saya hapus bagian sini, saya hapus bagian ini, saya hapus bagian ini. Lalu bagaimana? Ini kan otomatis kali 2 jam pelajaran dalam satu pekan, sehingga masing-masing poin ini ada 2 jam, ada 2 jam, 2 jam. Nah, sekarang teman-teman semuanya, di sini kita akan coba untuk membagi alokasi waktunya. Kita lihat di mana seperti ini. Nah, kalau misalkan saya hapus yang ini ya, saya hapus dulu biar kita dari awal. Nah, ini saya ngisi sebelumnya ini yang semester tahun lalu, sekarang ini 2024. Kita fokusnya bisa kita teman-teman buka ini bagian ini ya. Geser. Prota itu kita ingat menyusun program semester mengacu kepada program tahunan seperti itu. Nah, di sini ada 8 jam. Nah, baik teman-teman, untuk kita fokus pembahasan kita biar aplikasi ini lebih keren dan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik, tidak di skip, tidak diloncat. Password yang pertama saya kasih angka 5. Nah, ini kita akan coba menyusun caranya. Kita akan ingat di prota jam bab 1 8 6 8 sehingga ini menjadi 40. 8 6 8. Jadi ini yang kita ingat. Maka ini 2. Nah, 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2 kali 4 seperti ini. Gitu teman-teman. Ini kan 6 bab 2 ini. 2 kali berapa hasilnya? 6, 3. Seperti itu. Kemudian ini asesmen sumatif ini kan hanya terpakai 2 jam. Kita jangan mikir ini. Setiap asesmen, nah ini ya, setiap asesmen itu ini ngeling ke yang depan ya, ke input data ya teman-teman. Kalau ini ingin dirubah, ini kelebihan S-nya. Jadi kita cukup merubahnya di bagian sini sehingga nanti ngeling ke bagian di sana. Nah, seperti ini. Sekarang di bagian asesmen ini teman-teman, ini 2 jam, kita jangan mikir ini. Ini sudah paten ya. 1 kali pertemuan itu 2 jam terpakai untuk penilaian seperti itu setiap babnya, sehingga di program semester kita jangan mikir itu, langsung saja fokus ke ininya saja sehingga lebih simpel, lebih keren aplikasi ini. Nah, ini kan 8, butuh berapa kali pertemuan agar 2 ini menjadi 8, maka dikalikan dengan 4 seperti itu ya.
Mohon maaf, saya bukan mengajari, tapi ini hanya sharing ya. Nah, ini konektivitas jaringan lokal dan ini kok ada 4 ya. Coba kita lihat di Prota itu terbagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oh, terbagi 4. Berarti kita lihat 8, 6, 8, 8. Benar ya? 8, 6, 8 paling bawah. Coba. Ini 8, 6, 8, 8. Sehingga diingat 8, 6, 8, 8. Hanya bab 2 yang 6. Sehingga di sini kita 8, 2 kali berapa hasilnya 8, maka dikalikan dengan 4. Sehingga ketemu angka 20. Secara otomatis kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan pembagian alokasi waktu tiap bab atau subbab atau submateri. Nah, kalau teman-teman ingin ini kan masih bersifat umum ya. Nah, ada juga yang di sini itu tidak terbagi seperti ini. Berarti misalkan ini kita perlebar ya. Nah, ini kita perlebar seperti ini. Nah, ini bisa kita ke ataskan. Nah, sekarang di input data, di sini kan 1 dan 2. AB. Ini AB. Nah, di sini kita bisa nulis A, ini kita kasih B, ini poin C. Nah, seperti itu. Kemudian di program semester ini kan ada sebanyak berapa ini? 2 A dan B. Ini ditempuh alokasi 2 submateri ini sebanyak 6 jam. Seperti itu ya, 6 jam pelajaran. Yang bagian ini, kalau ini kurang lebar, silahkan diklik bagian sini, diperlebar seperti ini. Nah, ini diklik lagi, diperlebar sehingga dia akan lebar. Jadi ini cukup, tidak perlu ditambahkan lagi, ini bisa kita delete seperti itu ya teman-teman. Sehingga ini dibutuhkan 8 jam. Nah, kemudian yang terakhir ini kita perlebar di bagian sini. Nah, ini kan kosong nih, kosong. Jadi kita luruskan, kita perlebar seperti ini. Kemudian ini juga kita perlebar. Apakah nanti di sini ada lagi? Masih ada, kita perlebar. Ini masih ada, kita perlebar. Jadi ini masih ada, kita perlebar lagi. Sehingga ini cukup dihapus saja. Sehingga submateri A, B, dan C itu ditempuh sebanyak 8 jam pelajaran. Bagaimana ini bisa tercapai dan bisa selesai materi itu disampaikan sebanyak 8 jam pelajaran. Jadi kita bisa mengatur alokasi waktunya ya teman-teman. Untuk poin A kita atur berapa jam, ini poin B berapa jam. Yang penting pada saat ini masuk poin ini 8 jam pelajaran sudah bisa tercapai materi kita. Nah, ini sudah. Kemudian kalau lebihnya ini kan masih kosong. Jadi kita bisa insert sehingga ini bisa lebar. Lebihnya kita bisa delete kembali seperti itu. Nah, lebihnya ini teman-teman silahkan di blok kayak gini, kemudian di hit. Nah, sembunyikan. Sekarang bagaimana distribusi alokasi waktu? Sebelum masuk pembahasan ini, kita berikan password yang kedua, itu angka 3. Itu ya teman-teman. Kemudian, alokasi waktunya itu mudah. Karena kita mengajar itu 2 jam pelajaran, maka cukup di sini angka 2, angka 2, angka 2, angka 2, sebanyak 4 deret. Karena ini 4 kali. Karena ini satu pekan ada 2 jam, kita geser di belakangnya, luruskan ke sini, maka di bagian sini masukkan asesmen ini sebanyak 2 jam. Karena sudah terpakai, luruskan belakangnya, ambil yang lurus sampai sini, bagian sini luruskan dengan 3 kali 2, berarti 2, 2, 2, sebanyak 3 deret. Baik, saya perlebar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagian ini sudah 2, 2, 2. Ini asesmen 2 kali 2 jam
Itu berarti ambil di belakangnya, luruskan ke bawah ini sehingga di sini diinput data 2, seperti itu. Nah, di bagian ini luruskan, taruh di belakangnya ini, luruskan ke bawah. Nah, ini angkanya angka 2. Nah, karena ini 4 kali 2, maka di sini 2, 2, 2, 2 sebanyak 4 deret. Nah, paling terakhir itu adalah 1 kali 2 jam, maka butuh 2 jam untuk asesmen. Taruh belakangnya. Seperti itu. Yang paling terakhir ini angkanya 4 kali 2. Maka lurus ke sana, lurus ke sana, lurus, ambil di belakangnya ini, taruh angka 2. Sebanyak berapa kali? 4 deret. 2, 2, 2. Yang terakhir ini 1 kali 2, maka di sini 2. Karena kolomnya sudah sesuai, ini sudah saya siapkan kolom 20. Karena ini sesuai dengan apa yang ada di RPE. Contohnya RPE ini bulan Juli 3 jam, maka ini bukan bulan apa ini? RPE. Bulan Juli 3. Ada 3 pekan. Maka di sini kita lihat bulan Juli itu ada 3 pekan. Di sini ada 2 pekan. Berarti ada yang perlu digeser di bagian sini. Coba kita lihat di kalender pendidikan. Nah, bukan ini ya. Yang sudah kita buat bukan ada di sini, tapi ada di aplikasinya ya. Ini kita geser kalender pendidikan. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Berarti kita buat 3 kolom seperti itu. Sedangkan di bulan Agustus kita lihat ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, berarti kalau kita mengikuti format yang ini, berarti saya sudah bahas sebelumnya tentang itu ya. Ada 3 kolom, Agustus 4 kolom. Maka kita edit sebagian sini. Ini tinggal blok. Ini tinggal kita merge, nih ya, merge. Nah, ini sudah terpisah. Kemudian di bagian ini kita tinggal copy, ya. Kemudian tempatkan ke bagian sini seperti itu. Nah, kemudian ini tinggal kita copy. Ini kan formatnya yang tahun lalu ya. Nah, sedangkan di bagian ini 1, ini 2. Nah, bukan, mohon maaf ya, tunggu dulu. Ini jangan merge di bagian sini, tapi merge di bagian sini. Ini di merge. Merge-nya itu ada di bagian sini. Nah, biar tidak ikut semua ya, biar tidak kacau. Sehingga ininya kita tinggal copy, kemudian tempel di bagian sini. Nah, ini sudah 1, ini 1, pertemuan ke-1, ini pekan kedua. Karena yang pertama dipakai MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, sehingga langsung loncat ke 1 sini 2. Maka di bulan Agustus itu ditulis angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, 7, biar tidak capek-capek langsung gini ya. Nah, kalau pengen tahu teman-teman, sekarang gini aja. Ini karena di bulan Agustus ini sudah ada 3, berarti, nah kalau teman-teman ingin seperti ini berarti kita gantikan posisi yang ketiga di bagian sini. Karena Agustus itu kan sampai sini batasnya. Nah, ini kan ada berapa ya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kan Agustus ada 4. Kemudian kita cek di RPE. Ini 4, 5, 4, 4. Berarti di sini programnya, ini 1, 2. Nah, ada berapa ini? Ada, sekarang kan sampai ini kita kerja. 4, 5, 4, 4. Dari bulan September 4, Oktober 5. Hanya Oktober yang 5. Maka di sini, ini 1, 2. Nah, biar ini lebih rapi, maka teman-teman bisa menambahkan kolom di bagian sini. Nah, seperti ini, insert. Maka ini bisa kita tambahkan seperti ini. Nah,
Boleh seperti itu. Jadi ini ada 4, ini ada 4. Di sini ternyata ada 5. Karena ada 5, maka di bagian sini, ini bagian sini nih, di blok, di merge. Setelah di merge, kita kopikan di bagian sini, kita tempelkan di bagian sini, biar menyesuaikan kolomnya ya teman-teman. Nah, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, jadi tidak ada yang merah. Karena kita alokasikan 5 pekan semuanya. Misalkan ini kan ada 5 pekan. Kalau 1 pekan tidak terpakai, hanya 4 pekan yang dipakai seperti ini. Agustus 4 pekan, September 4 pekan. Maka 1 pekannya itu dikasih warna merah, misalkan seperti itu. Sehingga di sini sudah terpakai 1, 2, sampai 5 di bagian sini. Nah, sampai sini ya. Kemudian ini 4, ini 4. Karena yang merah yang 5 itu hanya ada di bulan Oktober. Berarti bulan Oktober itu 5. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini 5-nya kosong, maka kita ambilkan di bagian sini, maka tempelkan di bagian 1, 2, 3, 4. Maka di sini tempel menjadi seperti ini. Nah, boleh enggak apa-apa, nanti gampang teman-teman kita menghitung, hanya kita belajar membagi tabelnya saja di bagian sini. Nah, karena ini ada 5 ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, yang putih ada 5, maka di sini kita blok seperti ini, kemudian ini klik, copy, tempel bagian sini. Itu hanya cara ngeditnya. Nah, kemudian ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka ini bloknya merah. Sehingga ini copy, maka ini dimerahkan seperti ini. Nah, jadi caranya bagaimana? Ini 1, 2, ini 3. Kemudian kita geser seperti ini. Nah, 3. Ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 16 ya. Nah, ini 17, kemudian di sini 18, ini 19, terus 20, genap sudah 20, sehingga ininya deretnya 4 gitu ya. Ini 2, ini 2, 2, 2, seperti itu. Ini kan 3. Kayak tadi sudah teman-teman, ini 2. Nah, ini ya. Nah, di bagian sini ini lurus dengan ini 2 jam. Ini 4 kali berarti 2, 2, 2, 2 seperti ini. Ini 2 kali 2, 2. Kemudian yang ini juga 2, 2, 2, 2. Kemudian yang terakhir 2. Nah, ini sudah kita selesai membuat ini. Jadi tabelnya sudah benar. Ini Oktober ada 5 pekan. 1, 2, ini 2, 3, 4, 5. Jadi 5 pekan tidak ada tanda merah seperti ini pada minggu kelima. Nah, kalaupun mau diginikan, misalkan ya, ada yang tanya, lalu bagaimana kalau misal seperti ini? Nah, ini misalkan hit. Boleh, seperti ini boleh. Tapi kalau seperti ini kita tidak bisa mengira-ngira ini masuk bulan Agustus. Jadi tidak ada tandanya ya. Kalau ada tandanya kan berarti oh ini bulan September, ini bulan Oktober. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menargetkan untuk tercapainya capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, di babak terakhir. Password berikutnya angka 8. Nah, babak terakhir itu teman-teman, kita fokus ke program semester yang kedua. Kita belum bicara tentang semester genapnya ya, karena semester genap ini alokasi waktu lebih sedikit. Nah, sekarang di RPE ini ada berapa jam? Ada 38 jam. Sehingga kita fokuskan di program tahunan. Program tahunan itu kita lihat yang semester 2 atau semester genap. Semester genap itu kita lihat di bagian sini, nah ya. Nah, bagian sini 8, loncat ke bawahnya 8, loncat bawahnya 8, ini 6. Atau lihat di sini boleh ya, teman-teman. 8, 8, 6, mana lagi?
Nah, ini 886. Ini ya yang dilihat ya. Karena ada 4. Nah, ada 4 sosial, praktek lintas. Nah, ini kan praktek ini. Nah, 8866. Ini khusus praktek ya, misalkan. Nah, program komputer desain bergotong mengerjakan proyek. Nah, ini praktek misalkan ini 6 jam. Ini yang dimaksud terpisah ya. Untuk SMK ya bisa dipakai atau SMA boleh. Yang penting mapel yang ada prakteknya meniru tutorial ini. Nah, 8866. Maka kita di bagian ini kita fokuskan terlebih dahulu di bagian mana ya? RPE. Bukan di RPE ya, RPE. Coba kita lihat 544 544 Januari 5, April 5. Baik, kita coba seperti ini. Januari 5. Ini sudah benar 5 ya. Nah, Januari 5. Kemudian yang kedua, 44 April 5. Hanya fokus kita ke Januari dan April. Kita fokus Januari, April. Januari sudah berapa ini? 5. April 1, 2, 3, 4. Kurang ya kolomnya. Sehingga kita tambahkan seperti ini, insert, maka dia sampingnya akan bertambah 5. Ini. Nah, kemudian yang kedua, fokus kita itu adalah di bagian ini. Ini 2, 2, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Karena 5 ini lebih. Sehingga kita bisa ambil yang di sini seperti itu. Kemudian copy. Kemudian di bagian sini itu kita blok seperti ini. Biar ada ininya. Sehingga ini 4. Ini 1, 2, 3, 4. Seperti itu sudah. Nah, sekarang kita tadi belum melihat ininya ya. Belum melihat ini. Coba kita lihat di kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu untuk sumatif tengah semester itu ada di bulan apa? ANBK ada di bulan apa? Nah, kalau misalkan ANBK itu teman-teman di sini, ANBK itu ternyata ada untuk kelas berapa ini ya? Kelas ANBK kelas 8 ya atau kelas 7 ya. ANBK ini selama kira-kira ada yang 1 minggu ya. Nah, kalau kelasnya banyak, biasanya ada, ini kan ANBK ada 3 hari. 3 hari itu ada yang 1 minggu. Kalau misalkan ini 1 minggu, kalau 3 hari ini kan masih dianggap masuk ini. Tapi kalau kelasnya banyak, bisa sampai 1 minggu misalkan, maka ini ANBK 1 minggu seperti itu. Tinggal di blok, ini libur 1 minggu seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau ANBK 1 minggu seperti sekolah saya kelas banyak itu 1 minggu, maka ini lupa kemarin tidak saya sampaikan sehingga setiap saya update tutorial pasti ada ilmu baru yang saya sampaikan atau pengetahuan pengalaman yang saya sampaikan tambahan dari kekurangan yang kemarin seperti itu karena terlewati karena saya bahas kemarin hanya ANBK kalau kelas kecil ya, kelas sedikit ya, hanya 3 kelas, sehingga ini masih dianggap hari efektif. Nah, kalau ini 1 pekan ANBK, maka di RPE ini kita kurangi, sehingga di sini yang kelima ANBK. Kemudian sama dengan di sini 1. Nah, bukan ya. Nah, ini sama dengan kasih tanda petik ini 1, ini pekan seperti itu. Nah, berarti berkurang ANBK itu ada di semester 1. Sehingga ini berkurang jadi berapa? Ada 19 pekan seperti itu ya. Karena 19 pekan, maka di sini secara otomatis kelas 7 8 juga libur sehingga teman-teman bisa gunakan ini mana yang kita kurangi di input data karena dikurangi 2 kan ini menjadi 38 sehingga dikurangi 2 mana yang paling mudah materinya yang perlu kita kurangi jamnya sehingga yang paling mudah misalkan konektivitas jaringan komputer, enkripsi jaringan
sistem operasi ini kita kurangi. Karena ini bicara tentang operasi sistem, misalkan lebih mudah bicara tentang Windows dan lain sebagainya, perangkat lunak, perangkat keras, ini hanya teori saja, menjelaskan kan ya. Sehingga ini kalau misalkan ini lebih mudah, ini sudah dikurangi, ini jadi 6 misalkan. Sehingga di sini berapa ini? Menjadi 38. Maka kita ganti sekarang program semesternya. 8, 6, 6, 8. Sehingga di Prota juga sama ya, mengikuti yang input data. 8, 6, kemudian 6, 8. Maka kita rubah di bagian sini, program semester. Ini 8, ini 6. Ini jadi berapa? Jadi 6. Maka di sini dikali 3 kali 2 menjadi 6. Sehingga ini bukan 4 deret, tapi 2 deret. Nah, karena ini ada 2 jam, maka ini digeser ke, ini digeser, caranya copy seperti ini. Kita pindah ke sini. Sehingga ini 2 deret. Ini copy, kita pindah di bagian sini, seperti itu. Nah, kalau tidak mau pindah, ya teman-teman, jadi kalau tidak mau pindah, solusinya kita lihat ada di bulan apa? Bulan Oktober minggu pertama, bulan September minggu pertama, kedua. Maka minggu pertama dan minggu kedua itu adalah hari efektif di kalender pendidikan ya. Nah, ini minggu pertama. Minggu keduanya tidak efektif. Berarti kita blok bagian sini menjadi ANBK seperti itu. Jadi ini kita bisa kasih warna ininya, berarti kita blok sehingga di sini kita ketika ini kita blok berarti di bagian sini minggu kedua bulan September di bagian sini itu bulan September ini kita blok sehingga bloknya kita kasih warna ini misalkan copy minggu kedua September kita blok seperti ini sehingga di sini kita kasih warna misalkan warnanya warna ini ya. Nah, ini kita kasih tulisan ANBK seperti itu ya teman-teman. Sehingga kita perlu edit kembali di bagian sini. Di bagian sini ANBK ini 2, 2, 2, ini 2. Ini kurang ya. Berarti di sini hapus dulu semuanya. Nah, ini hapus. Karena tutorial ini saya berikan sesuai dengan banyaknya jumlah kelas. Itu berbeda ya. Beda kelas. Kelas hanya ada 3 kelas, ada 7 kelas. Itu beda perlakuannya, promisnya. Nah, ini 2. Sehingga 3 deret ya. Kemudian di bagian sini itu 2 jam seperti itu. Nah, ini kemudian di bagian sini itu ada sebanyak 2 jam. Ini 2, 2, 2. Karena ini ada 3 kali kan, lurus seperti itu. Di belakangnya lagi di sini lurus, kemudian ini ada sebanyak 2, 2, 2. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bagian sini ada sebanyak 2 jam. Tuh, ini kok kurang, berarti ada yang salah perhitungan. Ini kan 38. Berarti kita ini angkanya ini angka 8. Itu ya. 9, ini 10, ini 11. Berarti kita blok seperti ini menjadi kayak gini sehingga ini menjadi 19 apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 19, ini 20. Berarti ada yang salah ya teman-teman. Ini yang salah ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian ini 19. Nah, benar ya. Seperti itu. Kemudian ini 2, 2, 2. Ini 2, ini 2, 2, 2 gitu ya. Kemudian di bagian sini 2 jam. Ini 2, 2, 2, 2. Kemudian yang terakhir ini belum masuk ya. Belum masuk sehingga di sini ditulis angka 2 seperti itu. Ini digeser ke sini. Nah, ini dihapus karena ini di belakangnya 222. Sebanyak 4 deret 2 angka. Ini hapus ya. Sehingga di sini tulis angka 2.
maka sudah benar jawaban kita. Sekarang untuk yang cocokkan kolomnya ya. Kolomnya itu Desember hanya minggu pertama aktif, sumatif, kelas meeting, libur semester. Berarti di sini minggu pertama aktif, ini sudah benar ya. Nah, ini sudah benar kolomnya sekarang ya teman-teman. Sekarang kita fokus yang kedua, itu kita 5, 4, 4, 5, 4, 4. Kemudian di sini sudah kita bahas tadi, saya hapus dulu ininya ya. Saya hapus ininya dulu. Sekarang kita apa namanya ya? Di bagian sini itu kita sumatif tengah semester kita cocokkan dengan yang ada di kalender pendidikan. Ini sumatif akhir semester, tengah semester ada di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober, bulan apa ini? 1, 2, 3, kemudian bulan keempat, minggu keempat bulan September. Itu sumatif tengah semester. Minggu keempat bulan September sumatif tengah semester. Nah, ini ada sumatif tengah semester, ini ada di bagian sini. Itu ya. Nah, karena diserahkan ke mapel masing-masing, jadi kita tidak perlu ada apa namanya. Berarti di sumatif tengah semester itu ada di minggu berapa? Ada minggu ke 4 bulan September. Nah, berarti di bagian sini ya, sumatif tengah semester, berarti setelah asesmen ini baru kita sumatif tengah semester. Jadi kita geser ke sini tidak masalah, atau dimasukkan ke sini tidak masalah. Ditukar ini kondisional ya, karena diserahkan ke masing-masing guru mapel. Baik, yang terakhir kita fokuskan ke bagian ini. Bagian ini kita bisa perlebar ininya. Nah, dengan ini kan kosong ya. Seperti ini. Nah, ini lebih. Yang ini masih kurang ya. Sehingga kita blok seperti ini. Ini kita blok kayak gini. Nah, sudah kita blok lagi. Kita ini. Kemudian masih kurang satu kali. Ini blok seperti ini. Sehingga di bagian sini kurang masih. Kita blok. Nah, kelebihan ya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini lebihnya teman-teman biar tidak memakan waktu terlalu banyak. Jadi ini bisa kita ginikan. Mohon maaf kalau agak lama karena ini kita belajar dari awal ya. Bagaimana ngedit dari yang sebelumnya aplikasi kita buat seperti itu. Jadi teman-teman kan sudah download di aplikasi sebelumnya yang pernah saya buat atau share di tahun pelajaran yang lalu. Sekarang ini kita bisa blok seperti ini. Kemudian ini bisa kita hit ya, seperti itu. Nah, baik. Kalau teman-teman ingin buka, silahkan dibuka saja bagian ini, tidak masalah. Unhit. Nah, jadi biar teman-teman sendiri ya, hapus-hapus sendiri yang kolom-kolomnya ya. Ini hanya saya contohkan biar nanti ketika ada yang download lagi nggak kebingungan. Kecuali dia teman-teman mengikuti tutorial ini sampai tuntas, insya Allah akan paham. Sehingga penggunaan aplikasi ini bisa lebih maksimal dan teman-teman bisa kembangkan sendiri. Setiap tahun kita bisa membuat tutorial seperti ini, berbagi dengan teman-teman. Baik, singkat saja ya. Kita biar tidak lama-lama ini kedua 8, 8, 6. 6 ya. 8, 8, 6, 6. Baik, kita akan coba 8, 8, 6, 6. Nah, ini berapa ini? 8 berarti 4, 6 berarti 3. Nah, ini berapa ini? 8, 8, 6, 6. 8, 8, 6, 6. Baik, kita coba. Ini di bagian sini 6 kali 2, 3 kali 2, 6. Nah, ini ada 8, 8 ini ya, 4. Ini 6,
Nah, ini 3. 3 kali 2. Nah, ini ya. 3 kali 2 kan 6. Kita langsung biar cepat ya. 2 seperti ini. Kemudian ini bisa diketengahkan ya. Nah, ini 2. Ini 2. Ini lurus ke sini 2. Ini 2. 2. Bagian sini hapus ya. Fokus ke bawah. Tempatkan sini 2. Lurus dengan ini. Kemudian bawahnya lagi 2. Terakhir ini 2. Sudah sesuai ya. Jadi pas kolomnya. Nah, ada kesalahan di sini ya. Ini 1, 2. Kita blok seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin seperti yang saya tampilkan tadi, ini ada yang salah kayaknya ya. 5, 4, 4, 5, 4, 4. Berarti April 5, Januari 5. Maka gini, April 5, Januari, April 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berarti kalau ingin seperti punya saya pakai cara ini, maka di sini bisa di yang 4, 1, 2, 3, 4. Ini, kemudian kita bisa tambahkan seperti ini. Kita bisa tambahkan kayak gini karena kecuali khusus Januari dan April ya. Nah, sehingga ini, nah kayak gini, ini kayak gini. Nah, berarti di sini 1, 2 kita blok. Jadi seperti ini. Nah, tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 15 ya. 15, ini 19. Ini 20. Ada yang salah ya, ada yang kurang, ada yang lebih nih ya. Coba kita cek di kalender pendidikan ya teman-teman, lupa saya tidak bahas ini. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 putih semua ya. Nih, 1, 2, 3, 4 putih semua. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Lagi yang kedua, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 kolom ya. Kalau kolomnya sudah benar, tapi merah-merahnya ini yang ini. Sumatif tengah semester kelas 9. Kita baikkan. LPP ini ada di minggu keberapa? Februari dan bulan Maret ya. Nah, kemudian ini 1, 2, LHB. Berarti ada 1, ada 2. LHB dan efektif fakultatif. LHR, LHR ada 2 pekan. Ini ada 1 pekan efektif fakultatif. Kita lihat ya. Lebih 1 ini cuman. Ini LPP. Nah, LPP itu tidak masuk ke ini ya. LPP berarti 1, ini 2 pekan. Coba lihat di sini ya. Ini ya, libur hari raya 2. Ini 1 pekan efektif fakultatif, ini 2 pekan hari raya. Efektif fakultatif 1 pekan, LPP 1 pekan ya. Nah, karena ini 1 pekan LPP, kita coba lihat ya. LPP sudah 1 pekan, di bulan keberapa ini ya LPP? Ini ada di bulan Februari awal ya. Ada di bulan Februari awal. Ini tidak ada ini ya. Ini ya, ada yang salah ya teman-teman. Kita coba cek kalender pendidikan itu ada di bulan Maret sebanyak minggu pertama, kedua, dan ketiga. Minggu ketiga efektif fakultatif bulan Maret ya. Coba kita cek di bagian sini. Bulan Maret.
Nah, minggu ketiga efektif fakultatif. Berarti di kalender pendidikan ini ada di minggu ketiga. Nah, berarti ini kita pindah ya teman-teman di bagian sini. Ini kita pindah bagian sini. Nah, LPP itu ada di bulan Maret minggu pertama ya. Minggu pertama ini biasanya LPP hanya 2 hari ya ternyata. Kita cek di kalender pendidikan, coba aslinya ya. Kalender pendidikan, nah ini ya. LPP hanya nanggung ada di pertama masuk ke atas, kedua sini. Dianggap tidak ada LPP sebenarnya nih ya. Jadi di sini harusnya teman-teman di bagian sini tidak ada libur LPP harusnya ya. Nah, berarti ini kita ganti seperti ini, kita ganti kayak gini. Nah, ini libur semester 1 pekan. Nah, jadilah 20 pekan seperti itu. Kan tetapi faktanya ya, faktanya LPP itu biasanya tetap tidak efektif di minggu pertama, libur permulaan puasa. Jadi ini libur permulaan puasa itu biasanya tidak aktif atau tidak, sehingga di sini kenapa saya munculkan karena rata-rata itu sudah tidak efektif ya, ada LPP 1 pekan. Maka LPP 1 pekan itu kita geser ada di minggu pertama bulan Maret. Jadi minggu pertama bulan Maret ada LPP. Misalkan kayak gitu ya. Jadi di teman-teman di bagian sini kalau mau dihilangkan juga ada masalah. LPP ini misalkan ini diganti ya. Nanti ini diganti kayak gini. Ini dikeataskan seperti ini. Nah, jadi juga ada masalah LPP-nya karena nanggung ya. Sehingga ini 1, 2, 1, 1, 1. Kita coba cek di bagian kalender pendidikannya ini. Nah, ini ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian ini 1, ini 2. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, kita ambil yang biasanya saja ya, biar tidak pusing-pusing kita mikirin ini. Jadi di RPE semester 2 itu kita tambahkan 6, di bagian ini kita kopikan. Ini di bagian ini ada LPP ya, libur permulaan. Hanya kita menggeser waktunya saja. Jadi waktunya LPP itu ada di bulan Maret, minggu pertama ya kira-kira. Nah, ini kita coba masukkan ke sini LPP bulan Maret, blok seperti ini kita geser ke sini. Kemudian di bagian ini kita merge, kemudian ini kita geser ke bagian sini. Nah, di bagian sini kita geser ya, ini blok, merge, ini kita blok, merge, kita blok. Tidak usah blok ya, kita cukup menggeser bagian ini, kita ganti ke bagian sini. Karena, nah ternyata tidak bisa ya, ini blok, ini blok. Nah, ini digeser, nah bukan ini ya, ini digeser, diganti ke bagian sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini di merge, ini juga di merge karena ada tulisannya ya di tengah. Nah, ini merge, kemudian di sini kita blok, kita geser ke bagian sini ya. Nah, bagian ini itu LPP kan libur 2. Nah, seperti ini karena di bagian LPP ini ada LHR, maksudnya LHR itu libur 2 pekan. Efektif fakultatif 1 pekan.
Sehingga kita coba sekarang apakah sama. 9, 10, kemudian 11, 12, kita blok kayak gini, kita blok seperti ini. Ini 18, maka di sini 19, berarti sudah benar ya. Nah, sehingga di sini dipastikan 442, ini 2 sebanyak 3 kali ya. Kemudian di bagian sini ada 2, kemudian di bagian sini ada 2, 2, 2, kemudian di sini 2. Sudah benar kita ya. Jadi demikian tutorial yang lumayan tidak singkat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Password yang terakhir angka 7 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.